오셨습니까? 경찰입니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Like Shop, yang kayaknya seru sih. Ini dari reviewnya by Mimin. Sesuai dengan judulnya, Light Shop, di mana toko lampu ini bukan toko lampu biasa. Toko lampu itu didatangin oleh orang-orang dan juga jiwa-jiwa yang antara hidup ataupun mati. Suatu ketika, seorang karyawan yang bernama Hyun Min yang selalu pulang tengah malam, ketika turun dari bus, dia melihat seorang wanita. Namun pada saat itu, dia mengabaikan wanita tersebut. Nah, keesokan harinya, ketika Hyun Min pulang di jam yang sama, dengan bus yang dia gunakan juga bus yang sama dan itu bus yang terakhir, dia masih melihat wanita itu duduk di sana dengan kopernya. Tapi di hari kedua, Hyun Min masih mengabaikan wanita itu. Hingga keesokan harinya, pas Hyun Min turun lagi, dia masih melihat wanita itu. Rasa penasaran Hyun Min semakin tinggi, jadinya dia mulai menyapa wanita itu dan si wanita bilang bahwa HP-nya itu hilang. Jadi, di sini Hyun Min berbaik hati untuk membantu dia mencari HP-nya. Jadi Hyun Min meminta untuk memberikan nomornya agar dia bisa menelpon HP wanita itu. Cuma dia diam aja dan gak berkata apa-apa. Setelah itu, karena Hyun Min ngerasa bahwa itu juga udah tengah malam dan dia butuh istirahat, dia meninggalkan wanita itu. Dan keesokan harinya, ketika dia turun lagi dari bus yang dia gunakan, dia melihat wanita itu lagi di sana. Dan kebetulan pada hari itu hujan dan dia menawarkan payung kepada wanita itu. 내일도 볼까요? Hyun Min bertanya apa yang terjadi, namun si wanita menjawab apakah mereka bisa bertemu besok hari ataupun tidak. Dan tiba-tiba juga dia bilang bahwa dia itu kedinginan dan pengen mampir di rumahnya Hyun Min. Karena Hyun Min kemarin sempat bilang bahwa rumahnya dekat situ. Ya sudah, awalnya Hyun Min sih agak ragu-ragu, tapi akhirnya dia mau membantu wanita itu untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumahnya Hyun Min, wanita itu nggak mau kalau misalkan lampunya dinyalain. Hyun Min agak heran tapi ya sudahlah. Lalu dia persilakan wanita itu masuk dan dia berikan handuk agar si wanita tadi bisa mengeringkan badannya. Namun Hyun Min seketika melihat ada yang aneh dengan wanita tersebut. Ketika dia kasih handuknya, ya kan, dia melihat bahwa kuku wanita itu ternyata letaknya berbeda dengan kuku manusia biasanya. Terbalik gitu loh. Dan merasa ada yang gak beres, Hyun Min takut banget dan dia sudah gemetaran. Tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Tapi ketika dia keluar dari toilet, tiba-tiba aja si wanita itu membuka kopernya, yang ternyata isinya gunting, pisau, dan lain-lain. Dan dia sudah siap-siap menerkam Hyun Min. Sementara itu di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU, ada beberapa perawat di sana. Salah satunya perawatnya bernama Kwon Young Ji. Jadi ketika itu kan rekan-rekannya lagi kecapean nih dan juga belum makan. Kebetulan Young Ji sudah makan duluan, jadi dia meminta mereka untuk beristirahat sejenak biar dia yang memantau monitor. Nah, ketika rekan-rekannya lagi makan dan juga istirahat, dia melihat ada seseorang yang datang ke ruang ICU. Padahal seharusnya pihak keluarga nggak boleh masuk ke ruang itu. Terus Yongji bertanya apa tujuan dia ke sana dan si bapak bilang bahwa dia mencari kamar mayat. Terus tiba-tiba aja ada salah satu pasien yang kejang-kejang, lalu Yongji menginformasikan kepada rekannya dan akhirnya mereka mencoba untuk menyelamatkan pasien itu. Dan untung aja mereka berhasil karena tiba-tiba aja selangnya itu lepas sendiri. Terus Yongji teringat bahwa tadi dia kan melihat seseorang dan ketika dia ke sana lagi ternyata orang itu sudah nggak ada. Di tempat lainnya lagi, di sebuah lokasi, ada seseorang yang kedinginan banget dan dia membutuhkan kehangatan. Dan dia juga ketakutan banget karena menurut dia dari pembicaraan yang dia bicarakan sendiri bahwa dia itu dikejar-kejar sama seekor anjing. Dan dia takut banget dengan anjing tersebut. Dan di sebuah toko lampu yang hanya buka malam doang sampai larut malam, yang di
dihuni oleh seseorang yang bernama Jung Won Yong. Nah, yang datang ke toko itu ya memang seperti orang-orang biasanya, tapi Won Jong tahu bahwa yang datang ke tokonya dia itu bukan hanya manusia saja. Ada yang manusia biasa, tapi ada juga yang bukan manusia. Salah satunya adalah orang ini. Dia adalah orang yang dilihat sama Yong Ji di rumah sakit. Lalu Won Young bertanya apa tujuan dari si bapak ke sana. Tapi dia hanya diam aja, melihat lampu sejenak dan dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Gak lama setelah itu ada lagi orang yang datang. Nah, yang datang kali ini itu adalah seorang manusia. Seperti biasa, kalau misalkan manusia biasa datang ke tokonya Won Young, mereka membeli lampu sesuai dengan keinginan mereka dan gak diam aja kayak yang tadi. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba aja datang lagi seorang pelanggan. Nah, pelanggan kali ini adalah pria yang kedinginan tadi. Jadi dia pengen mencari kehangatan di situ, sesuatu yang hangat. Cuma Won Young bilang tokonya itu cuma jual lampu, nggak ada jual yang kayak gitu. Lalu dia bertanya apakah Won Young melihat seekor anjing. Won Young bilang enggak, dia nggak ngelihat apa-apa dan anjing itu juga nggak ada masuk ataupun lewat di depan tokonya. Setelah pria tadi keluar, gak lama setelah itu datang lagi seorang ibu-ibu. Nah, dia ini lagi basah banget karena kebetulan kan di luar itu lagi hujan dan dia melihat lampu. Won Young memerintahkan untuk jangan menyentuh barang-barang di sana. Kalau misalkan mau beli, beli aja dan juga bertanya barang apa yang dia butuhkan. Nah, tapi ketika ditanya sama Won Young, dia diem aja dan si ibu langsung pergi. Nah, sementara itu di sebuah sekolah ketika murid-murid lagi bersama-sama, ada salah satu murid siswi yang diem aja dan juga bolak-balik. Lalu ada seseorang yang menyadari itu yang bernama Hyunju. Dia menyadarin bahwa siswi tadi itu ada di sana, lalu dia menyapanya karena kebetulan kan pada hari itu mereka ada kelas malam, tapi si siswi tadi itu dia sendiri aja di luar. Nah, setelah kelas selesai, Hyunju pulang sama teman-temannya bareng-bareng, namun mereka harus berpisah di gang ini. Tapi itu adalah gang yang biasanya dilewatin Hyunju untuk pulang ke rumah, namun teman-temannya bilang bahwa di gang tersebut ada cerita horor dan itu cukup menakutkan. Nah, karena Hyunju terpaksa harus lewat gang itu, dia mencoba untuk tidak memikirkan perkataan dari teman-temannya. Lalu dia masuklah ke gang itu berjalan dengan menyalakan lampu senter HP-nya. Karena di situ tuh kebetulan juga emang gak ada lampu jalannya, jadi gelap banget. Dan dia menyadarin ada seseorang yang ngikutin dia, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan seakan-akan gak terjadi apa-apa. Lalu setelah itu 엄마가 또 전구 사오래요. dia mampir ke toko lampunya Won Young untuk membeli lampu karena dia disuruh ibunya. Kebetulan mereka berdua ini ternyata sudah cukup lama kenal karena Hyunju memang sering banget membeli lampu di tempatnya Won Young. Nah, setiap Hyunju datang ke sana, Won Young memberikan dia permen. Kebetulan Hyunju tinggal berdua sama ibunya sedangkan ayahnya bekerja di luar negeri. Jadi dia sama ayahnya itu cukup jarang bertemu. Dan sesekali Hyunju itu kepo dengan usianya Won Young ini berapa. Won Young bilang ya dia udah tua. Lalu Hyunju mencoba bercerita sama Won Young tentang cerita hantu yang dikatakan sama teman-temannya. Dan katanya dia memang sempat melihatnya tapi dia ragu. Lalu Won Young cerita nih sama Hyunju. Dia bilang ya hal yang dilihat sama Hyunju adalah hal yang bisa dilihat juga sama Won Young. Ada di mana orang-orang itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama manusia biasa, seperti makhluk tak kasat mata. Jadi, dia meminta sama Hyunju itu untuk berhati-hati ketika melihat makhluk-makhluk tersebut. Won Young juga cerita bahwa ya yang datang ke toko dia itu ada manusia, ada juga yang bukan manusia. Dan dia juga cukup sulit untuk membedakan mereka karena mereka itu berbaur juga dengan manusia biasa. Tapi mereka harus benar-benar mengamatinya dan juga mencermatinya agar bisa membedakan mereka. Lalu Hyunjun nanya, jadi cara ngebedanya gimana? Dan kalau misalkan jumpa sama mereka gimana? Lalu Won Young bilang, udah pura-pura nggak lihat aja. Dan kalaupun terlanjur ngelihatnya, pura-pura bersikap biasa dan juga santai. Dan di sini tiba-tiba aja ditunjukkan sosok Won Young yang asli yang ternyata sudah tua dari pantulan kaca di mejanya. Nah, setelah itu Hyunju berterima kasih sama Won Young atas cerita dan juga pesannya. Dan sebelum Hyunju pulang, Won Young memberikan dia senter agar Hyunju itu bisa pulang dengan tidak mengalami rasa ketakutan gitu kan. Setelah itu Hyunju pulang dan akhirnya wajahnya Won Young berubah lagi menjadi wajahnya yang asli yang udah tua banget kayak gini. Sungguh misterius ya. Lalu
Hyun Ju kan mau pulang tuh ke rumahnya, dan ketika dia udah sampai ke pintu rumahnya, dia melihat seorang perempuan baru keluar dari sebuah rumah, dan dia melihat perempuan itu. Dan ternyata dia adalah orang yang bertemu dengan Hyun Min tadi, dan kopernya itu penuh dengan blood. Entah bagaimana nasib dari Hyun Min, karena kalau misalkan udah kayak gitu, kemungkinan besar Hyun Min sudah kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, ada seorang perempuan yang bernama Yoon Sun Hee, di mana dia ini mencari sebuah tempat tinggal yang jauh dari keramaian, namun juga agak low budget. Jadi bertemulah dia dengan pemilik tempat ini, dan dia sebenarnya pengen tempat yang lain, cuma si pemilik rumah bilang tinggal itu satu-satunya, dan juga cuma itu rumah yang sesuai dengan budgetnya si Isun Hee. Namun ada satu pintu di rumah itu yang nggak bisa dibuka dan juga nggak boleh dibuka. Ya otomatis Sun Hee jadi penasaran dong. Cuma si pemilik rumah bilang udah pokoknya itu nggak bisa dibuka, dan kalau misalkan nggak mau ya sudah. Karena cuma itu doang stok terakhir rumah yang sesuai dengan budgetnya Sun Hee. Awalnya Sun Hee nggak mau, tapi setelah dia pikir-pikir ya sudahlah. Akhirnya dia masuk ke tempat itu, dia bawa barang-barangnya dan dia bersihkan tempat tersebut. Dan setelah dia susun barang-barangnya, dia cukup tenang karena sesuai dengan keinginannya. 나무 아래로 Dan pada malam harinya ada seorang siswa yang bernama Jiung, dia lewat dari tempat itu yang cukup gelap juga, itu gang rumahnya Sun Hee. Nah, karena ketakutan banget jadi dia mencoba untuk bernyanyi biar mengusir rasa takutnya. Nyanyiannya Jiung sebenarnya cukup mengganggu konsentrasinya Sun Hee, tapi dia mencoba untuk tetap fokus. Nah terus Jiung tiba-tiba aja sampai di toko lampu milik dari Won Young, tapi dia nggak masuk, dia cuma melihat dari luar aja. Dan ketika Sun Hee tertidur, dia tanpa sadar ada seseorang yang berada dalam rumahnya dan memperhatikan dia selalu setiap hari. Dan sementara itu, Jiung yang masih berada di sana, dia juga melihat seseorang yang cukup mencurigakan. Dan ketika Sun Hee terbangun, ya kan, nah lampu di rumahnya itu tiba-tiba aja mati. Lalu dia setelah mandi, dia mencoba mengeringkan rambutnya dan dia lihat ke arah samping tempat kamar kosong itu ada sesuatu juga yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba lampu rumahnya mati lagi, tapi ruangan yang nggak boleh dibuka itu terlihat cukup terang. Berarti lampu di sana hidup dong. Lalu dia ceklah ke sana dan dia melihat sesuatu. Karena dia penasaran, dia bukalah pintu itu dan ternyata ya ruangan kosong aja. Lalu dia mencoba mematikan lampunya karena dia kan juga nggak pakai ruangan itu. Nah, terus lewat lagi lah Jiung sambil bernyanyi nana 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 nana. 만나다 골목에서 노래 불렀어? Dan akhirnya Sun Hee tahu siapakah sosok yang sering banget mengganggu konsentrasinya, yang sering bernyanyi, yaitu Jiung. Tapi Jiung melihat sesuatu yang tidak biasa di belakangnya Sun Hee, dan gak lama setelah itu lampu yang dia matikan tadi nyala lagi dong. Sementara itu di rumah sakit makin banyak aja pasien yang berada di ruang ICU, dan sebenarnya itu tuh udah full banget, tapi terpaksa mereka tetap menerima dan juga mengatur bagaimana caranya biar cukup. Dan para anggota keluarga yang sudah menunggu di luar itu hanya disampaikan sama dokter dan juga perawat-perawat bahwa orang-orang yang berada di ruang ICU harus berjuang untuk diri mereka sendiri agar mereka bisa selamat. Dengan kata lain, dokter dan juga perawat kayak udah menyerahkan ke Yang Maha Kuasa, pokoknya berdoa aja lah gitu. Kwon Young Ji itu ngerasa bahwa dia kasihan sama anggota keluarga, tapi nggak banyak hal yang bisa mereka lakukan. 물어보고 싶은 게 있어요. Dan ketika dia lagi di dalam toilet, tiba-tiba aja ada orang yang ingin bertanya sama dia dari luar. Dia kira itu adalah orang biasa dan dia kira juga itu adalah anggota keluarga. Dan dia tanya bagaimana caranya pasien itu bisa bertahan hidup. Lalu Yongji bercerita dulu dia juga pernah mengalami koma dan dokter juga mengatakan hal itu kepada anggota keluarganya. Tapi entah bagaimana tiba-tiba aja keajaiban datang, dia sadar kembali. Namun ternyata setelah itu
Yang ngajak ngomong Yongji itu ternyata bukan manusia biasa, namun makhluk tak kasat mata. Yongji langsung berteriak ketakutan yang lampunya sempat mati, lalu tiba-tiba aja lampunya nyala lagi dan makhluk tersebut sudah menghilang. Dan ketika Yongji keluar, di luar dia bertemu sama ibu tukang bersih-bersih. Kita balik lagi ke sekolah. Hari itu Hyunju masih melaksanakan sekolah malam dengan teman-temannya. Nah, setelah itu kan mereka pulang karena kelasnya udah selesai, tapi salah satu temennya itu nggak mau pulang karena dia mau pengen di sana aja untuk beberapa saat. Dan ya udah, karena Hyunju juga pengen cepat pulang dan juga bertemu ibunya, jadi dia tinggalkanlah temannya di sana. Karena pun temannya udah disuruh-suruh pulang, tetap aja kagak mau. Nah, Hyunju seperti biasa melewatin gang yang gelap itu. Lalu dia nyalakanlah senter yang diberikan sama Won-young dan dia berjalan di gang gelap itu. Lagian juga kenapa sih itu kagak ada lampunya ya kan? Nah, ketika dia berjalan, dia melihat ada seseorang di sana berdiri tanpa payung. Lalu dia tawarinlah untuk memakai payung itu. 같이 쓰실래요? Ternyata itu adalah ibu-ibu yang sempat juga datang ke toko lampunya Won-young. Nah terus sebenarnya si ibu tadi kan udah pergi tuh, tapi Hyunju tetap ngikutin dia karena dia nggak tega melihat ibu itu kehujanan. Ya sudah, mereka mau pergi ke tempat lampu rencananya. Terus tiba-tiba aja Hyunju menyadarin bahwa rambut si ibu tadi agak aneh dan dia mengingat kalimatnya Won-young kalau bertemu orang yang mencurigakan dan juga ini pura-pura nggak terjadi apa-apa. Namun Hyunjoo ini kan udah ketakutan banget. Dan tiba-tiba dong, si ibu tadi jadi tiba-tiba tinggi dan itu membuat Hyunjoo ketakutan banget dan dia langsung berlari. Dan untung dia sampai tepat waktu di tokonya Won-young. Lalu Won-young nyuruh dia untuk pulang aja dan biar dia menghadapin si ibu tadi. Lalu ketika dilihat sama Won-young, si ibu tadi nggak jadi bergerak dan tiba-tiba tubuhnya mengecil lagi. Dia berbalik badan dan pergi meninggalkan Won-young. By the way, temannya Hyunjoo tadi akhirnya terbangun dan dia baru sadar bahwa teman-temannya nggak nungguin dia. Dan tiba-tiba di samping dia dong ada siswa yang sendirian tadi, tiba-tiba udah ada aja tuh dia di kelas. By the way, si Eda ini tiba-tiba aja dong bertemu sama Jiung. Lalu Jiung menawarkan dia payung karena dia kasihan kan si Eda ini itu kehujanan. Ya sudah, dia tawarin lah dan dia tawarin juga untuk pergi ke toko lampu. Nah pada waktu itu Sun Hye lagi mandi dan tiba-tiba aja dong selesai mandi dia menyadarin bahwa ada rambut panjang yang dia temukan di toiletnya. Padahal kan rambut dia itu pendek. Langsunglah dia gemetaran dan juga ketakutan. Lalu dia ceklah di rumahnya dia itu karena tiba-tiba mati lampu lagi. Dia cek ke semua ruangan karena menurut dia ada yang sangat-sangat mencurigakan. Dan ruangan yang udah dimatikan lampu itu kan nyala lagi. Dia ceklah ruangan tersebut. Dan ketika dilihat di sana memang ada makhluk tak kasat mata. Terus Jiung juga cerita nih sama si Eda tadi bahwa dia melihat Sun Hye itu ketakutan banget karena ketika itu dia melihat ada orang di belakang Sun Hye, makhluk tak kasat mata. Terus dia ngajak si Eda tadi untuk pergi ke toko lampu, tapi tiba-tiba dia melihat kuku si Eda tadi itu berbalik dan dia ketakutan banget. Namun tiba-tiba kakinya Jiung itu kayak patah dan dia nggak bisa berjalan dengan normal. Dan dia ketakutan banget, dia papain sama si Eda tadi dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa segera kabur dari sana. Begitu juga dengan Sun Hye, dia sudah melihat makhluk tak kasat mata tadi, dia juga berusaha untuk keluar dari rumahnya. Tapi dia nggak bisa ngebuka pintunya. Nah mereka berdua, Sun Hye dan juga Jiung sedang berjuang untuk lari dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Namun saking ketakutannya mereka berdua itu cukup kesulitan untuk bisa kabur dari mereka. Apakah Sun Hye dan juga Jiung bisa berjuang untuk terlepas dari makhluk-makhluk tersebut? Nah sementara itu di tokonya Jung Won-young kedatang lagi seseorang dan ternyata yang datang adalah si Eda yang bertemu sama Jiung tadi. Nah by the way dia bernama Jiong. Dia datang ke sana dan Won-young nanya apa tujuan dari Jiong ke sana. Terus tiba-tiba aja ada seorang detektif datang lagi. Katanya dia mencari seseorang.
Oke, kita flashback dulu di 1 bulan yang lalu. Nah, kebetulan ada seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen ataupun sebuah rumah. Nah, kebetulan ada orang yang sering banget nguntit dia dan dia selalu ketakutan setiap malam hari. Dan kebetulan pada malam itu dia mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintunya secara paksa dan dia menduga bahwa itu adalah si penguntit. Dan ketika dia lihat dari luar, dia langsung berteriak dan mengatakan kepada si penguntit untuk jangan mengganggu dia lagi karena dia udah muak banget dengan si penguntit. Namun tetap aja pintunya dia itu diketuk-ketuk hingga dia udah gak sabaran. Lalu dia mencoba untuk membuka pintu itu dan melihat keluar. Nah tapi gak ada orang dan tiba-tiba ketika dia melihat ke kejauhan ada orang yang mencurigakan dengan mata berwarna kuning. Lalu orang itu langsung berlari menuju kepada perempuan itu. Hingga akhirnya dia terjatuh dan kehilangan nyawanya. Dan inilah wajah dari orang yang merupakan pelakunya dan bermata kuning. Nah terus tiba-tiba kan nah yang dituduh sebagai orang yang sudah ngekill perempuan tadi adalah pemuda yang masuk ke dalam bus. Lalu seorang polisi datang ke sana dan mencari pemuda tersebut. Dia menyuruh supir dan juga orang-orang keluar di sana dan dia mengatakan kepada lelaki yang di sini yang bersembunyi bahwa dia adalah pelakunya. Dan di dalam bus tiba-tiba aja ada perempuan tadi namun hanya arwahnya karena kondisinya sudah seperti ini. Dikira sama Pak Pol bahwa si penguntit tadi itu takut karena ngelihat dia tapi tidak karena dia melihat sosok perempuan tadi. Di sisi lain di daerah yang sama ada seorang kakek-kakek di mana pada malam itu dia lagi nonton terus tiba-tiba aja ada orang yang ngetuk-ngetuk pintunya dia. Dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba aja si kakek mendapatkan hal tak terduga. Keesokan harinya, Pak Pol yang bernama Yang Sungsik dia ngecek tuh hal yang terjadi kepada perempuan kemarin. Namun tiba-tiba aja kan kasusnya itu udah ditutup dan dinyatakan bahwa perempuan itu meninggoy gara-gara rumahnya kebakaran. Dan ketika itu dia melihat seseorang yang merupakan saksi dan dia penasaran dengan saksi tersebut karena dia ngerasa bahwa ada yang aneh. Nah terus malam harinya dia pergi ke tempat si kakek yang tadi itu yang ternyata kakek itu kan dikabarkan tiba-tiba aja meninggoy dan ketika tim forensik datang ke sana, ternyata kakek itu dinyatakan meninggoy gara-gara mengalami stroke. Nah setelah mereka cek juga, kemungkinan besar memang betul bahwa itulah penyebab si kakek meninggoy. Namun Sungsik ngerasa bahwa kayaknya nggak mungkin itu, dan dia ngerasa ada yang aneh. Dan ketika dia cek HP si kakek, bahwa si kakek itu sempat menghubungin keluarganya. Dan juga dia ngecek lagi TKP bahwa memang ada beberapa hal yang nggak sinkron dengan hal yang sudah dinyatakan sama rekan-rekannya. Setelah dia cek HP si kakek tadi dan memastikan bahwa dia sempat menghubungin anaknya dan juga cucunya sebelum meninggoy, dan dia juga cek di TV-nya siaran yang diputar sama si kakek. Dia cek remote-nya bahwa si kakek itu adalah ternyata kidal dan di remote tersebut seharusnya bukan acara itu yang diputar karena cuma satu aja tombol yang selalu ditekan sama si kakek dan itu bukan acara yang terputar. Setelah itu Sungsik balik sebentar ke rumahnya untuk menenangkan pikirannya dan juga mau makan dan tiba-tiba aja dia teringat tentang istrinya. Kemungkinan besar istri dari Sungsik itu juga sudah meninggoy dan juga kemungkinan bahwa pelakunya sama. Nah dia teringat kebersamaannya sama istrinya tapi sekarang dia harus tinggal sendiri. Bahkan memasak pun dia udah mager banget ataupun gak sanggup jadinya dia cuma makan mie instan saja. Ataupun cuma makan ramen ataupun jajangmyeon saja. Nah setelah itu dia balik lagi ke kantor dan meminta bantuan sama rekannya untuk mencari tahu restoran-restoran Tionghoa yang berada di daerah tempat tinggal si kakek karena dia ngerasa bahwa ada hal yang aneh dari sana. Setelah itu dia langsung ngecek mulai dari siang sampai sore hari dia cek semua restoran-restoran Tionghoa yang udah dia list. Tapi hingga sekarang dia belum menemukan restoran-restoran yang mencurigakan gitu. Tapi dia tetap nggak menyerah, dia tetap berusaha mencari restoran itu. Hingga pada malam hari semua restoran udah dia cek tapi nggak ada. Lalu dia tibalah ke satu restoran yang merupakan restoran Korea. Lalu dia masuk ke restoran itu dan juga memesan makanan. Dan setelah dia perhatikan lokasi-lokasi itu dan juga terutama ketika si chefnya lagi masak, dia memperhatikan dan juga teringat bahwa dia melihat barang sebuah kacamata yang digunakan sama sang saksi ketika datang ke kantor polisi. Nah akhirnya itulah yang dia cari karena dia menduga bahwa si saksi inilah pelakunya. Lalu dia langsung to the point nih
bertanya tentang si kakek yang katanya itu meninggoinya ada hal yang janggal dan juga yang aneh. Dan langsung juga to the point dia bilang bahwa kayaknya kamu kan pelakunya. Udah deh, pokoknya udah dia selidiki dan dia yakin banget bahwa pelakunya adalah si pemilik restoran ini. Cuma si pemilik restoran itu mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa dan dia juga nggak paham dengan apa yang disampaikan sama Sung Sik. 넣어주지. Dia juga marah banget karena Sung Sik itu sudah menuduh dia yang bukan-bukan. Nah, karena kondisinya memang nggak kondusif dan juga Sung Sik nggak memiliki barang bukti yang kuat dan juga nggak ada surat penangkapan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nah, keesokan harinya dia mencoba lagi nih mengulik-ngulik dengan mengambil berkas-berkas yang kebetulan si pemilik restoran kemarin itu saksi dan banyak banget dia saksi di tempat-tempat kejadian yang sama, di daerah yang sama. Hingga 1 bulan telah berlalu dan akhirnya Sung Sik mendapatkan waktu untuk menangkap si pelaku. Kebetulan pada hari itu si pelaku ngejar-ngejar seorang perempuan lagi dan berhasillah ditangkap sama Sung Sik. Namun si pelaku bilang bahwa seharusnya perempuan yang dia kejar tadi itu nggak berada di sini. Dan ketika Sung Sik lihat itu adalah perempuan yang kebakar kemarin dan kondisinya seperti ini. Itu dia udah wujudnya nggak manusia lagi. Jadi di sini Sung Sik juga memiliki kemampuan dengan Won Young, Yong Ji dan juga Hyun Ju. Jadi mereka itu bisa melihat hantu. Nah, terus yang paling membuat Sung Sik itu heran adalah mata dari si udah tadi berwarna kuning yang berarti dialah si penguntit cewek itu dong. 어떻게 오셨습니까? 경찰입니다. Setelah itu dia datang ke toko lampunya Won Young karena dia mencari seseorang. Katanya dia adalah seorang detektif yang kebetulan Ji Young ada di sana sambil menggeret kopernya dan dia langsung diberhentikan sama Sung Sik karena Sung Sik melihat bahwa ada blood yang nucur dari kopernya Ji Young. Terus Ji Young bilang dia lagi dapat itu adalah efek dari dia menstruasi. Lalu Sung Sik gak curiga dan dia memberikan jaketnya dia kepada Ji Young agar dia gak kedinginan. Lalu Ji Young pun pergi dari sana. Dan ketika di perjalanan, Ji Young itu tidak sengaja berpapasan dengan Hyun Ju. Namun karena Hyun Ju buru-buru, jadinya dia tidak sempat melihat ke arah Ji Young. Karena dia mau beli lampu lagi, dia mampirlah ke tempatnya Won Young. Namun karena di sana ada tamu si Pak Detektif, jadi Won Young menyuruh Hyun Ju untuk pulang dulu, besok aja balik ke sana. Akhirnya Hyun Ju pulang dan di sini Won Young bertanya sama Sung Sik mengapa dia bisa tahu dan kenapa alasan dia tiba-tiba datang ke tempatnya Won Young. Sung Sik mengatakan bahwa dia sedang mencari pria usia 30-an, tinggi 180-an, rambut pendek, terus penampilannya biasa aja dan matanya berwarna kuning. Namun ketika lagi ngobrol tiba-tiba aja matanya Sung Sik menjadi seperti ini dan Won Young pun kayak ini ada yang gak beres nih. Won Young bertanya lagi bagaimana cara Sung Sik itu bisa tahu dan juga sampai ke tempatnya dia. Sung Sik bilang ya karena dia mengikutin si pria yang dia cari makanya dia sampai di sana. Habis itu dia langsung pergi keluar dari toko itu. Sementara itu ini ada dokter dan juga perawat di mana mereka ini sedang mengkremasin seorang mayat. Nah, ketika itu ada suatu kejadian yang terduga yang membuat si Eda itu kaget. Dia langsung bilang sama Pak Dokter bahwa ternyata orang yang lagi mereka bungkus itu masih hidup gitu kan. Terus dokter bilang itu cuma gas air yang keluar dari tubuh dari orang tersebut. Jadi jangan khawatir. Lalu mereka berdua menunduk untuk meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Lalu mereka langsung membungkus tubuhnya lagi. Nah ketika itu si Pak Dokter bilang sama si suster untuk setelah selesai dia pergi aja pulang. Dan setelah si suster pulang, nah disinilah si dokter ternyata tahu yang dimaksud sama si suster tadi. Kalau sebenarnya memang orang yang itu tuh memang bukan masih hidup ya, tapi arwahnya bisa ngomong sama Pak Dokter. Dan Pak Dokter bilang bahwa untuk ikhlaskan aja orang-orang yang kamu tinggalkan. Dan ikhlaskan aja kalau kamu itu udah meninggoy. Cuma si arwah bilang bahwa enggak bisa gini. Dia enggak mau dan juga enggak terima. Tapi Pak Dokter tetap bilang bahwa udah ikhlasin aja. Dan akhirnya tubuhnya dimasukkan ke
sebuah tempat untuk nantinya dikremasi kemudian. Dan dia sebenarnya tetap nggak terima karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa meninggoy gitu aja dan meninggalkan keluarga tersayangnya. Tapi ya bagaimana lagi, sudah takdir dan juga nasib dari si tubuh tersebut. Nah, sementara itu, Yongji seperti biasa berangkat kerja untuk menangani pasien di ruang ICU. Nah, dia ngerasa sebenarnya ada yang aneh dan ada yang ngikutin dia, tapi dia mencoba untuk bersikap biasa aja. Dan ketika dia masuk ke lift, ada orang yang masuk juga, cuma tubuhnya itu basah dan dia di sini udah mulai ngerasa ada yang aneh. Lalu dia tanya sama si bapak tuh mau kemana gitu kan. Si bapak bilang dia mau ke lantai 8. Cuma menurut Yongji kan loh, anggota keluarga kan nggak bisa ke lantai 8. Itu hanya untuk pasien-pasien yang masuk ruang ICU saja. Lalu si bapak bilang bahwa ya memang banyak banget pasien yang terluka parah akibat kecelakaan di sana. Lalu Yongji udah mulai ngerasa aneh dengan sikap si bapak. Dan tiba-tiba yang paling aneh lagi dan dia ngerasa bahwa si bapak itu bukan manusia. Nah, air tiba-tiba berceceran di dekat Yongji. 왜 이러세요? Si bapak tadi menangis hingga menyebabkan lift tersebut banjir dan Yongji pun hampir aja tenggelam. Terus tiba-tiba dia berteriak dan ketika dia terbangun lagi membuka matanya, nah itu sudah kembali normal lagi dan si bapak tadi udah nggak ada. Lalu dia ke tempat kerjanya bekerja seperti biasa. Dan kebetulan salah satu pasien di ruang ICU itu udah ada yang sadar, cowok ini, dimana dia adalah salah satu pasien ruang ICU yang akibat sering mabuk-mabukan. Nah, sebenarnya di sini Yongji itu pengen mencoba untuk mengajak si pasien tadi untuk berbicara berdua dan dia minta izin sama ketua perawatnya, lalu diajaklah si Uda tadi untuk ngobrol berdua. Dan kata Yongji bahwa dia tahu ketika si bapak kemarin, si Uda kemarin itu teriak-teriak, dia tahu bahwa si Uda itu melihat sesuatu hal yang tak kasat mata. Si Uda tadi masih nggak paham dengan apa yang diceritakan sama Yongji. Lalu Yongji bilang bahwa ya, yang dia lihat adalah orang yang dilihat sama si Uda kemarin. Jadi, yang mereka berdua lihat itu adalah sesuatu yang tak kasat mata, bukan juga manusia. Dan Yongji juga memberikan tips sama dengan yang dibilang sama Won-young. Ketika mereka melihat orang-orang seperti itu, ya memang sulit dibedakan, cuma mereka harus benar-benar mempelajari agar mereka bisa membedakan. Walaupun terkadang memang sangat-sangat sulit banget karena mereka berbaur dengan manusia pada umumnya. Yongji juga menambahkan bahwa dia memiliki kemampuan itu sama seperti si bapak tadi karena dulunya dia juga melalui hal yang sama dengan si bapak. Dia pernah mengalami koma juga. Dan orang yang dilihat kemarin adalah orang yang juga lagi koma di ruang ICU dan dia juga mencoba untuk memberikan semangat kepada orang itu. Dia memberikan headset sama seperti yang dilakukan kepada dirinya waktu dia itu lagi koma. Jadi kayak mendengarkan musik gitu agar bisa lebih tenang, rileks dan juga memiliki semangat hidup lebih tinggi. Hal itu juga lah yang dia lakukan kepada pasien kemarin. Dan kata Yongji berpesan sama si Uda tadi, kalau misalkan bertemu dengan orang yang seperti itu, nah harus waspada dan juga mulai hati-hati mulai dari sekarang. 어제 봤지? Sementara itu Hyunju berpapasan lagi sama Jiyoung. Nah di sini Jiyoung itu nanya Hyunju itu mau kemana. Dia bilang dia mau ke toko lampu. Dan kenapa Hyunju ini sering banget beli lampu? Dia bilang ya disuruh maknya. Dan sebenarnya Hyunju tahu bahwa perempuan ini itu bukan manusia. Dan dia udah ketakutan banget dan buru-buru langsung ngacir pergi dari sana. Tapi setelah itu jumpa lagi dia sama orang yang bukan manusia juga gitu kan, yang mencari-cari anjing yang kemarin datang ke tokonya Won-young. Nah awalnya Hyunju kira dia itu manusia kan, tapi ketika dia hidupkan senter yang dikasih sama Won-young, dia akhirnya sadar dan juga tahu bahwa orang yang sedang ngobrol sama dia juga ternyata bukan manusia, sama seperti Jiyoung tadi. Di sini Hyunju tuh gemetaran banget dan langsung ngacir. Dia langsung pulang ke rumahnya dan buru-buru ke tempat ibunya karena dia itu udah takut banget. Nah setelah itu kan dia sampai ke rumahnya, lalu dia bertemu dengan ibunya. Cuma ada yang aneh dengan ibunya. Kali ini ketika Hyunju bilang bahwa dia itu nggak jadi beli lampu karena ya ada suatu hal di tokonya Won-young dan dia minta maaf sama ibunya. Cuma ibunya nggak ngomong sama sekali. Lalu dia peluk dan ibunya meluk balik. Dan ternyata kalian tahu pasien si dokter tadi
Yang di kamar mayat itu guys, itu adalah ibu dari Hyunju. Dan sampai sekarang Hyunju nggak tahu kok misalkan ibunya itu udah meninggoy. Bahkan arwah ibunya sendiri pun nggak tega bilang sama Hyunju bahwa dia itu udah nggak ada. Dan dari luar si Ji-young itu memperhatikan Hyunju, dia juga udah ngincar, cuma karena ada ibu Hyunju dia itu nggak bisa. Dan ternyata orang-orang yang datang ke tokonya Won-young itu semua adalah pasien-pasien di ruang ICU, mulai dari yang tadi terus yang ini. Terus ternyata si Ji-ung juga berada di sana. Terus Hyunmin juga ternyata ada di sana. So dia ternyata nggak meninggoy, dia masuk ruang ICU. Dan ternyata Sunhae juga berada di sana. Bahkan Sung-sik, seorang detektif, juga berada di sana. Kok bisa? Setelah di episode 4 kemarin, kita diberitahukan bahwa beberapa dari mereka ternyata dalam keadaan koma, yang berarti mereka saat ini berada di dunia arwah antara hidup dan juga mati. Toko lampu merupakan kunci untuk mereka kembali ataupun tidak ke tubuh mereka masing-masing. Sebenarnya, apa yang membuat mereka seperti ini? Dan terlihat jelas juga dari mereka yang datang ke toko lampu bahwa mereka-mereka yang tidak memiliki lampu itu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Namun bagi mereka yang masih boleh menyentuh lampu dan juga memiliki nama di lampu itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Nah, yuk kita simak bagaimana penjelasan di episode berikutnya. Ini dia. Kita flashback sebentar di kehidupan ketika Hyunmin belum menjadi arwah. Nah, pada waktu itu dia lagi di kereta dan mengabarin kepada Lee Ji-young, orang yang menggeret koper. Jadi ternyata mereka berdua itu adalah sepasang kekasih. Jadi pada malam itu rencananya Hyunmin mau pergi ke tempatnya Ji-young. Cuma karena Ji-young memberikan jawaban yang membuat Hyunmin agak skeptis, jadi dia tanya apakah ibunya datang menemui Ji-young ataupun tidak. Cuma Ji-young bilang enggak ada. Dan niatnya Ji-young bilang untuk mereka bertemu besok aja, tapi Ji-young langsung nge-delete pesan tersebut dan bilang lagi sama Hyunmin bahwa oke, dia juga merindukan Hyunmin dan menunggunya di rumahnya. Sebenarnya Hyunmin pada hari itu pengen ngelamar Ji-young karena dia sudah mempersiapkan bunga dan juga ada beberapa kartu ucapan dan juga cincin untuk ngelamar Ji-young karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya Ji-young. Tapi ibunya Hyunmin memang sempat datang ke rumahnya Ji-young dan menyuruh dia untuk memutuskan Hyunmin karena ibunya menentang hubungan mereka berdua. Karena by the way Ji-young ini itu tuli. Setelah turun dari kereta, niatnya Hyunmin itu pengen mencari bus. Cuma entah kenapa dia lupa bahwa hadiah yang bakal dia berikan kepada Ji-young itu tinggal di kereta. Nah, ketika dia balik ke kereta, ternyata kereta itu sudah pergi. Jadi ya sudah, dia terpaksa merelakan hadiah tersebut yang seharusnya dia berikan sama Ji-young. Terus dia juga mengirimkan pesan sama Ji-young bahwa sekarang dia sedang di halte bus untuk menuju ke rumahnya Lee Ji-young. Namun Ji-young ini dalam hatinya bergejolak banget antara harus menurutin permintaan ibunya Hyunmin ataupun tidak. Sementara itu Sunhae dan juga Hye-won, orang yang bisa jadi tinggi kemarin, nah ternyata mereka berdua itu bersama dan juga akrab banget. Dan mereka kebetulan pada hari itu pindah ke sebuah apartemen dan sebenarnya Sunhae itu suka di sana, tapi kayaknya Hye-won itu kurang suka. Dan ketika si pemilik apartemen itu menanyakan sama mereka tentang hubungan mereka, apakah mereka itu kakak beradik ataupun tidak, ataupun ibu dan anak, tiba-tiba saja ekspresi Sunhae itu langsung berubah. Karena sebenarnya mereka berdua ini tuh bukan ibu dan anak, melainkan mereka itu kayak bestie. Di sisi lain, pada malam hari itu Hyunju memang ada kelas malam dan dia dijemput sama ibunya, yang seharusnya mereka berdua itu kan pulang dijemput menggunakan mobil ayahnya Hyunju. Cuma karena ayahnya ada dinas luar kota, jadinya mereka itu pulang naik bus. Heo Ji-ung juga kebetulan ada kelas malam pada hari itu dan dia juga pulang bareng sama teman-temannya. Cuma mereka berpisah di sini. Ji-ung naik bus sedangkan teman-temannya pergi menggunakan bus yang lain.
Terus kan bapak yang ini bernama Oh Sung Won yang merupakan supir bus. Sesuai dengan tebakan kita kemarin, nah sebenarnya dia tahu bahwa ada kerusakan dari mobilnya dia, terutama rem cakra mobilnya. Jadi dia itu melaporkanlah tentang kondisi dari bus tersebut dan dia pengen memperbaikinya pada malam itu. Cuma kalau misalkan dia perbaikin di hari itu juga, dia harus mengeluarkan biaya sendiri dulu baru nanti diklaim. Ya sudah, dia harusnya memutuskan untuk ya udah deh nanti aja dia perbaikin. Setelah itu dia mempersilahkan orang-orang yang mau naik busnya dia. Salah satunya adalah ada seorang anak yang dititipkan sama neneknya kepada Pak Supir. Jadi dia bilang minta tolong dijagain cucunya hingga sampai ke tujuan dengan selamat. Kata Pak Supir, oke siap. Nah naiklah ke bus orang-orang yang mau pergi ke tujuan menggunakan bus tersebut. Gak lama setelah itu Kim Hyun Min juga naik dan selain itu juga Heo Ji Ung juga naik menggunakan bus tersebut. Dan pada saat itu sebenarnya Pak Supir sudah merasakan keanehan-keanehan lagi di mobilnya dia. Kayaknya dia nggak sanggup lagi deh untuk ngebawa itu gitu loh. Karena kerusakannya cukup parah. Tapi kayaknya oke, dia coba lagi tetap bawa bus tersebut. Karena kan dia juga nggak punya uang untuk memperbaikin sendiri. Terus kan Wei Sun Hye itu ternyata masih marah sama Hyewon. Dan dia marah itu gara-gara sesuatu hal yang tidak terduga banget. Ternyata mereka berdua itu bukan hanya sekedar bestie. Tapi mereka itu ternyata les biola. 여자끼리 연인인 게 뭐 어때서? 힘들 것. Jadi Sun Hye itu marah sama Hyewon karena ya hubungan mereka itu kan tidak terlihat seperti orang yang lagi kasmaran. Jadi Sun Hye itu maunya hubungan mereka itu kayak dipublish gitu. Cuma Hyewon bilang itu cukup bahkan sangat beresiko karena kan orang-orang pasti masih banyak yang belum bisa menerima hal tersebut. Karena kan itu adalah salah satu penyimpangan. Karena hal itulah makanya Sun Hye marah banget sama Hyewon dan dia bilang sama Hyewon untuk jangan mendekat dan jangan pernah ketemuin dia lagi seumur hidup. Nah setelah itulah mereka berdua langsung masuk ke dalam bis yang dikendarain sama Oh Sung Won. Cuma tempat duduk mereka itu terpisah karena Hyewon masih belum mau dibicarain sama Sun Hye. Dan beberapa orang sebelumnya yang naik pertama itu sudah turun terlebih dahulu. Jadi sisa beberapa orang aja di sana. Dan sebenarnya Pak Supir itu udah nggak mau menerima penumpang karena dia ngerasa mobilnya itu udah nggak bisa lagi nih gitu kan. Tapi Hyunju sama ibunya tetap maksa untuk naik bus tersebut karena mereka udah ketinggalan bus-bus sebelumnya. Nah awalnya bus itu melaju dengan baik-baik aja dan juga tidak ada masalah. Pokoknya sejauh ini itu masih aman-aman aja. Dan tapi secara tiba-tiba Pak Supir mulai merasakan lagi tuh keanehan dengan mobilnya dia. Dan gak lama setelah itu mobil tersebut tiba-tiba aja bannya itu bocor dan mereka langsung terpelanting. Selain bannya yang bocor, ternyata remnya juga udah putus sehingga ketika direm sama Pak Supir itu udah beneran gak bisa. Dan ada truk lain yang hampir menabrak mereka, tapi Pak Supir menghindar hingga hal itu menyebabkan mereka menjadi terpelanting seperti ini. Dan ternyata itu kan mereka kondisinya lagi di jembatan. Karena keseimbangan dari mobil itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi, akhirnya bus tersebut langsung jatuh dan juga masuk ke air. Dan kebetulan pada saat itu Ji-young lewat ke sana dan dia melihat ada bus yang jatuh dari jembatan. Dia tuh panik banget karena dia tahu bahwa pacarnya itu naik di bus yang mungkin sama. Lalu dia coba hubungin lah Hyun Min tapi beneran gak bisa dan juga gak diangkat sama sekali. Lalu dia coba hubungin 119 cuma kan dia bisu. Maksudnya dia tuh gak bisa ngomong. Jadi dia juga bingung ngelaporinnya gimana. Lalu dia lari sekencang mungkin untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan kondisi mereka di dalam air itu udah parah banget dan bahkan hampir tidak ada lagi yang sadarkan diri. Namun ternyata Ji-ung itu dia masih sadarkan diri dan dia masih mencoba untuk menyelamatkan anak sekolah yang dititipkan sama neneknya waktu itu. Tapi karena dia sudah kehabisan napas, akhirnya Ji-ung juga pingsan. Sedangkan Pak Supir itu meninggoy di tempat. Dan gak lama setelah itu, medis dan juga polisi datang ke lokasi kejadian dan seluruh penumpang itu langsung dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU. Semua suster dan juga dokter berusaha untuk menyelamatkan mereka, terutama ada Pak Supir dan juga penumpang-penumpang lainnya termasuk si anak kecil ini dan juga orang-orang yang lainnya. Dokter-dokter dan juga suster bekerja sama bagaimana caranya mereka harus menyelamatkan orang-orang yang merupakan korban dari bus tersebut.
Dan saking sibuknya, Yongji itu sempat dihampirin sama salah satu pasien di sana. Katanya dia ngeluh dadanya sakit. Ini adalah driver yang mobilnya hampir ketabrak sama bus itu. Cuma karena Yongji lagi sibuk, dia bilang sama yang lain aja pak gitu. Terus Ji-young itu dia langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat apakah betul pacarnya Hyun-min ada di antara korban-korban tersebut. Cuma karena kan dia juga nggak bisa ngomong nih, dia juga bingung dan dia juga nggak tahu di mana keberadaan Hyun-min sekarang. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Karena dia juga bingung banget nih di mana Hyun-min dan di mana ruangan yang harus dia tuju. Sementara itu keluarga-keluarga dari korban yang lain sudah menunggu di sana termasuk orang tua dari Kim Hyun-min. Dan yang pertama diumumkan meninggoy adalah Pak supir yang istrinya adalah ibu ini. Dia tuh kayak sedih banget. Kemudian Ji-ung dia masih bisa diselamatkan cuma dibawa ke ruangan lain. Dan setelah itu ayah dari Hyunju berpakaian serba hitam gini yang mengartikan bahwa istrinya ataupun ibunya Hyunju sudah meninggoy. Sementara itu Hyunju ternyata dia ada di sini guys, dan dia juga dibawa ke ruangan lain untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Terus Kanwe untuk Sunhae dia itu juga ternyata masih selamat dan ada kedua orang tuanya di sana. Sementara itu pacarnya dia yang bernama Hyewon itu dinyatakan sudah meninggoy dan tidak ada keluarganya yang menunggu. Nah yang terakhir itu adalah Hyun-min, orang tuanya masih menunggu bagaimana kabar dari dia. Dan gak lama setelah itu ada seorang polisi menghampirin mereka dan mengatakan bahwa mereka menemukan HP Hyun-min di mobil. Dan ketika dibuka-buka sama ibu Hyun-min, dia tuh marah banget karena Hyun-min masih berhubungan dengan Ji-young. Dan sebenarnya Ji-young itu sempat nelpon pengen menanyakan bagaimana kabarnya si Hyun-min. Terus ibunya Hyun-min tiba-tiba bilang sama Ji-young bahwa Hyun-min itu sudah meninggal dan itu gara-gara Lee Ji-young. Nah di sini Ji-young nih kayak shock banget dan terpukul dan menganggap bahwa itu memang benar-benar gara-gara dia karena Hyun-min kan pengen ngampirin dia. Padahal nggak lama setelah itu dokter mengumumkan bahwa Hyun-min itu masih bisa diselamatkan. Dan sebenarnya ayah Hyun-min juga bilang nih sama istrinya bahwa dia itu terlalu kejam dengan omongannya kepada Ji-young. Ya walaupun Ji-young itu nggak bisa mendengar tapi dia tahu apa yang dibilang sama ibunya Hyun-min menggunakan ketikannya dia. Dan dia nggak setuju hubungan Hyun-min dan juga Ji-young karena Ji-young itu ya nggak bisa mendengar gitu. Gak lama setelah itu Ji-young mengirimkan pesan dan bilang bahwa dia bakal menyusul Kim Hyun-min. Nah buru-burulah ibunya Hyun-min bilang sama Ji-young bahwa Hyun-min itu ternyata masih selamat. Dan Ji-young yang udah terlanjur bundir dia berusaha untuk melepaskan ikatan dari lehernya tapi kukunya langsung patah semua dan gak sempat lagi untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya dia tuh meninggoy dan bertemulah dia dengan Hyun-min di dunia arwah, tapi sayangnya Hyun-min tidak kenal sama dia sama sekali. Begitu juga dengan yang lainnya. Itulah awal mula mereka muncul di dunia arwah dan mereka harus ke toko lampu untuk menyelamatkan diri mereka. Hingga akhirnya Ji-young dinyatakan sudah tidak bernyawa dan sudah dibawa ke kamar mayat. Dan jasadnya dimasukkan sama dokter dan juga suster ini untuk dimasukkan ke lemari pendingin sebelum 3 hari kemudian bakal dimakamkan. Jadi menurut Pak Dokter bahwa arwah itu memiliki 3 hari bagi mereka untuk segera berpamitan sama orang-orang yang mereka sayang. Dan kita flashback lagi tentang bagaimana romantisnya hubungan antara Ji-young dan juga Hyun-min. Jadi pada waktu itu mereka berdua itu benar-benar kayak pasangan yang ideal banget, pasangan yang romantis banget. Pokoknya Ji-young selalu nungguin Hyun-min dan Hyun-min juga sayang banget sama Ji-young. Mereka berdua itu sering banget bepergian ke sana kemari, bahkan mereka juga nonton bioskop bersama. Dan terlihat bahwa Hyun-min itu memberikan tatapan cinta yang dalam banget sama Ji-young. Begitu juga dengan Ji-young yang mempunyai perasaan yang kuat banget kepada Kim Hyun-min. Tapi apalah daya, sekarang Ji-young berada di dunia arwah karena perbuatannya sendiri. Gara-gara terlalu percaya dengan omongan orang tuanya, Hyun-min jadinya dia mengambil keputusan yang benar-benar terlalu terburu-buru dan juga salah. Namun ketika dia di dunia arwah, tiba-tiba aja Ji-young itu bisa mengeluarkan suaranya dan juga bisa ngomong dengan normal. Dan pada saat itulah dia selalu menunggu
Hyun Min di sana di halte dan ternyata Hyun Min selalu datang di halte tersebut. Namun dia heran kenapa Hyun Min itu tidak mengenalin dia. Padahal sudah beberapa kali ketemu dan juga mengingat hubungan mereka sebelum-sebelumnya, tapi Hyun Min tetap tidak mengenal dia. Sementara itu di dunia manusia, dua orang ini bakal membersihkan barang-barang dari Lee Ji-young. Nah, namun ketika mereka lagi bersih-bersih, salah satu dari mereka sadar bahwa ada yang aneh dari sebuah ruangan di sana, di mana ada suara-suara yang seharusnya nggak mereka dengar. Lalu si bapak itu bilang sama temannya, udah kita pulang aja dulu, besok aja lanjutnya. Karena di ruangan itu tiba-tiba aja ada Hyun Min yang sadar di sana. Tapi dia bingung dia itu berada di mana. Padahal itu adalah tempatnya Ji-young, tapi dia nggak ingat sama sekali. Nah terus Ji-young di dunia arwah kan terus-terusan bertemu sama Hyun Min, tapi dia masih bingung kenapa Hyun Min itu belum mengenalin dirinya. Kemungkinan besar itu karena mereka berdua itu cara meninggoinya itu berbeda. Kasusnya Ji-young dia kan bundir, sedangkan Hyun Min itu mengalami kecelakaan. 소리 들리지 않아? Nah karena dia bawa ke rumahnya, si Hyun Min tetap nggak ingat, jadinya Ji-young mencoba ngebawa Hyun Min itu di bioskop tempat mereka pernah nonton. Nah orang di sana ada dua orang yang nonton itu kayak khawatir banget bahwa dia melihat sesuatu yang aneh. Lalu si ceweknya menyuruh si cowoknya pulang karena dia takut karena dia melihat sesuatu yang aneh di sana. Nah di sini Ji-young itu kayak ngejahit perutnya si Hyun Min, lalu Hyun Min tersadar lagi, tapi dia beneran nggak ingat juga itu tuh di mana. Jadi terungkap bahwa tujuan Ji-young terus menjahit perutnya Hyun Min agar dia itu bisa mengingat kenangan-kenangan mereka. Tapi ternyata udah 2 tempat yang ditunjukin sama Ji-young, Hyun Min tetap nggak ingat. By the way, Hyun Min itu kecelakaan, bagian punggungnya itu kayak luka parah dan juga patah parah banget. 시대는데 냉장고 문이 안 열려요. Dan seharusnya waktunya Ji-young di lemari pendingin itu sudah habis karena sudah lebih dari 3 hari. Cuma lemarinya nggak bisa dibuka, seakan-akan Ji-young meminta waktu kepada mereka. Nah karena Pak Dokter paham, dia bilang sama susternya, ya udah biarin aja dulu. Terus kan Sung-sik datang lagi tuh ke toko lampu tempat Won-young. Jadi dia pengen ngobrol-ngobrol sambil ngopi. 아까부터 제 얼굴 계속 훔쳐보시던데. Di sini dia tuh benar-benar penasaran banget dengan Won-young, berapa umurnya, apakah dia udah punya anak ataupun tidak, dan mengapa dia selalu berada di sana. Lalu di sini Won-young itu ngebahas sama Sung-sik tentang perempuan ini, maksudnya Ji-young yang ditemuin tadi, dan juga tentang Hyunju. Terus Won-young itu cerita bahwa dulunya memang dia mempunyai seorang anak perempuan, tapi dia nggak ceritain sekarang anaknya itu berada di mana. Begitu juga dengan Sung-sik, dia juga seharusnya punya anak, tapi ya istrinya itu mengalami keguguran. Dan setelah itu dia pamit sama Won-young karena dia mau pergi ke suatu tempat. Dan ketika dia keluar, di sini dia teringat lagi tuh sama istrinya bahwa ketika itu istrinya cerita sama dia bahwa kandungannya itu tidak berkembang padahal sudah 4 bulan. Tapi di sini terlihat bahwa Sung-sik itu kayak kurang peduli gitu loh sama omongan istrinya. Dia bilang udah nggak apa-apa, nanti dia belikan makanan yang bernutrisi kepada istrinya. Dan karena Sung-sik penasaran banget dengan tempat ini, karena itu malamnya panjang banget, bahkan gak ada pagi sama sekali. Terus dia mampirlah ke sebuah sekolah yang bernama SMA Putri Ilkwang. Dan ketika dia masuk ke dalam kelas tersebut, dia melihat bahwa nama-nama dari loker-loker itu kayak beneran aneh banget. Dan dia teringat sama perkataan istrinya bahwa mereka itu sudah menamai nama janin untuk calon anak mereka, tapi istrinya harus mengalami keguguran. Dan nama-nama di loker itu adalah nama-nama janin. Di mana di Korea itu adalah hal yang umum untuk menamain janin mereka sebelum anaknya lahir. Nah disinilah Sung-sik itu kayak mulai paham tuh tentang lokasi tersebut. Kayaknya itu memang bukan di dunia yang seharusnya gitu. Dan dia juga merasa menyesal banget dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Nah setelah dia mulai curiga tuh ada yang gak beres dengan lokasi dia sekarang, dia keluar dari sekolah itu dan mencari tempat lain lagi, apa-apa lagi yang harus bisa dia temukan di sana. Dia balik ke rumahnya tapi dia juga belum menemukan apa-apa. Lalu dia pergi lagi keluar dan terlihat bahwa Won-young melihat si Sung-sik itu tadi melintas dari sana. Dia sampailah di jalan ini dan dia benar-benar gak tahu apa yang terjadi dan dia benar-benar bertanya-tanya. Dia benar-benar rindu banget sama istrinya dan menyesal banget ketika istrinya setiap cerita sama dia tentang calon anak mereka itu dia benar-benar nggak peduli sama sekali.
Nah, sementara itu Hyunju, dia kan ini sudah perjalanan menuju ke rumahnya dan ketika itu dia melihat anjing yang dicari-cari sama pria yang dia temuin sebelumnya. Lalu dia nyuruh anjing itu pergi dari sana sebelum ditangkap sama si pria itu. Nah, nggak lama setelah itu Hyunju karena udah takut banget kan karena malam dan dia sendirian. Dia baliklah ke rumahnya dan ketika di lift dia berpapasan dengan Kim Hyun Min. Tapi di sini Hyunju tuh takut sama dia. Hyunju melihat bahwa di bagian perutnya Hyunmin itu ada blood, jadi dia tuh kayak gerdekser. Saking gemetarannya dia malah lupa password rumahnya dan dia minta tolong sama ibunya untuk membukakan pintu. Tapi ibunya itu kayak lama banget ngebukanya. Lalu tiba-tiba Hyunmin nanya sama dia, kamu itu udah lama tinggal di sini? Karena Hyunmin juga sadar bahwa dia itu kayaknya nggak tinggal di tempat itu. Lalu tiba-tiba Hyunmin jatuh pingsan dan datanglah Jiyoung dan dia bilang untuk jangan menyentuh Hyunmin karena Hyunmin adalah pacarnya dia. Lalu dicek sama si Hyunju, dia melihat hal yang aneh di mana Hyunmin itu dimasukin ke koper sama Jiyoung. Terus Hyunju ditarik sama ibunya dan disuruh untuk diem dan jangan ngomong apa-apa. Setelah itu kan Jiyoung mampir ke rumah mereka dan langsung berbicara. Dia bilang kenapa Hyunju dan juga ibunya masih ingat satu sama lain tapi tidak dengan dia. Mengapa dia berbeda? Kenapa orang tersayangnya pacarnya dia nggak ingat sama dia sama sekali? 뭐야? 아니 엄마 대답 좀 해. 엄마 요즘 Lalu Hyunju bertanya sama ibunya apa maksud dari pertanyaan dan juga perkataan dari perempuan tadi. Nah tapi di sini kan ibunya itu nggak bisa ngomong karena di dunia nyata ibunya itu kan sudah disumpal tuh mulutnya. Makanya itu ibunya nggak bisa ngomong lagi. Tapi Hyunju di sini belum paham dan ibunya tetap menyuruh Hyunju untuk segera mengambil lampunya dia biar dia bisa balik lagi ke dunia. Tapi karena Hyunju benar-benar nggak paham sama sekali, jadinya ibunya hanya bisa terdiam dan Hyunju tantrum. Dan Jiyoung masih bertanya-tanya mengapa pacarnya tetap nggak bisa ingat sama dia. Padahal karena cara dia meninggoy itu berbeda karena dia bundir, makanya memori tentang dia itu di cowoknya itu kayak udah nggak ada. Dan kalian ingat kan adegan ini ketika Kwon Young Ji itu baru datang ke rumah sakitnya untuk melakukan shift kerja. Nah dia melihat ada seorang anak yang duduk di sana bersama ibu-ibu, tapi ternyata si ibu itu ataupun si nenek adalah seorang hantu. Lalu ketika Young Ji ngampirin si nenek kaget kenapa Young Ji itu bisa ngelihat dia. Lalu di sini Young Ji ngajak si nenek itu cerita bahwa dia itu meninggoy karena memang sudah waktunya. Maksudnya itu udah umurnya udah tua gitu. Dan dia juga sayang banget sama cucunya tadi yang duduk di sebelah dia dan dia masih sebenarnya nggak tega ninggalin cucu kesayangannya itu. Tapi ya gimana lagi karena sudah waktunya dia meninggoy, ya dia harus menerima keadaan. Dan menurut si nenek agar arwah-arwah itu nggak gentayangan dan juga bisa tenang, mereka harus melupakan semuanya. Si nenek juga memberikan nasihat sama Yongji untuk makan makanan yang lebih bergizi karena kan dia selalu makan makanan kayak cuma buah doang gitu loh, nggak ada kayak protein dan juga segala macamnya. Dan mereka juga berkecengkrama, Yongji juga mendengarkan seluruh cerita dari si nenek. Nah setelah itu dia balik untuk bekerja karena sudah waktunya shiftnya dia dan temannya bilang bahwa dia mendengar sesuatu di ruangan tempat Hyunmin dirawat. Nah sebenarnya Yongji itu tahu dan juga melihat ada sosok Jiyoung di dalam sana. Lalu dia masuk ke dalam dan disinilah dia langsung cerita sama Jiyoung bahwa dia, dokter dan juga perawat-perawat lainnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya balik lagi semua tergantung sama Hyunmin. 미안해요. Tinggal Hyunmin yang menentukan bagaimana semangatnya untuk hidup lagi yang membuat dia bisa bangun lagi dan juga selamat. Dan di sini Yongji juga yakin banget bahwa Hyunmin itu berjuang bukan sendirian tapi dibantu oleh orang lain. Yep, karena dia dibantu sama Jiyoung, dia selalu menjahit tubuhnya Hyunmin itu agar Hyunmin itu bisa balik lagi ke dunia manusia dan berusaha mengingat Jiyoung dan agar Hyunmin itu bisa selamat. Itu tujuan dia. Dan di sisi lain, Sun Hye juga sudah mulai sadar akan sesuatu. Dia cek lagi tuh ruangan yang gak boleh dimasukin, yang lampunya selalu hidup mati. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia sadar bahwa ternyata Park Hye-won ada bersama dia. Dan ketika dia ingat perkataan dia sama Hye-won terakhir kalinya, bahwa dia marah sama Hye-won dan menyuruh Hye-won untuk jangan pernah lagi jumpa sama dia, bahkan menyebut namanya lagi, dia kayak nyesel banget dan juga menangis sejadi-jadinya. Dia pengen bahwa Park Hye-won itu sekarang ada di sisinya untuk menemanin dia.
Dia memanggil-manggil nama Hyewon karena dia udah nyesel banget dan juga sedih banget. Dan tanpa dia sadarin bahwa Hyewon itu ada di sampingnya dia dan selalu bersamanya, bahkan selalu meluk dia. Keesokan harinya ternyata si anak ini dia selamat dan juga sudah sadar. Jadi dia menemuin Yongji karena dia pengen mengembalikan bola milik Jiung. Jadi karena dia menganggap bahwa Jiung itu sempat menyelamatkan dia ketika mereka tenggelam. Jadi sebagai ucapan terima kasihnya dia pengen mengembalikan bola kesayangan dari Jiung. Yongji bilang oke, karena dia kayaknya kenal pasien yang dimaksud sama si anak. Nantinya dia yang bakal memberikan bola itu kepada Jiung. Dan di dunia arwah, Jiung masih berusaha bagaimana caranya untuk menyelamatkan Hyunmin agar dia bisa sadar. Dan tanpa dia sadarin dia juga berpapasan dengan si bapak supir yang juga mencari cara untuk bagaimana segera mengembalikan orang-orang yang masih bisa diselamatkan dari arwah-arwahnya itu. Dan di sisi lain, Pak Detektif itu ketika dia mengerokok, dia akhirnya teringat bagaimana dia itu berada di dunia arwah. Yap, sesuai dengan tebakan kita bahwa dia itu mengalami kecelakaan juga. Nah, setelah dia sadar, dia baliklah ke tokonya Won Young. 커피 한 잔 따주시겠습니까? Dia bilang dia mau minum kopi lagi dan setelah itulah dia bertanya-tanya sama Won Young ini sebenarnya tempat apa. Karena dia ngerasa bahwa dari kemarin-kemarin itu ada yang aneh dengan diri dia, bahkan ada yang aneh dengan tubuhnya dia. Bahkan kopi yang dikasih sama Won Young itu nggak berasa panas lagi sama dia. Seakan-akan dia itu berada di dunia yang berbeda, bukan dunia yang seperti yang dia huni sebelumnya. Tapi tipikal Won Young ini langsung tidak memberikan jawaban sama dia. Dia menyuruh si Pak Detektif ini untuk berpikir dulu tempat apa sebenarnya ini. Dan tiba-tiba aja Won Young membuka kacamatanya dan matanya sama dengan si penjaga warung kemarin, yaitu berwarna kuning. So, apakah Won Young ini juga seorang malaikat ataupun gimana? Sebelumnya, Won Young mengatakan kepada Sung Sik bahwa dia juga nggak tahu itu tempat apa sebelumnya. Nah, ternyata ada cerita di balik itu. Ternyata beberapa tahun silam, ada kejadian di sebuah kota yang banyak banget reruntuhan. Salah satunya korbannya adalah Won Young dan juga anak perempuannya. Karena sebelumnya dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang anak perempuan. Jadi pada waktu itu anaknya Won Young itu tertimpa runtuhan bangunan dan dia nggak bisa untuk menyelamatkan anaknya. Dia coba untuk mengangkat reruntuhan itu tapi tenaganya nggak sanggup. Tapi anaknya yang masih sekecil itu berusaha untuk menenangkan Won Young. Dia bilang bahwa semuanya bakal baik-baik aja dan dia memberikan permen kepada ayahnya agar ayahnya tidak panik. Lalu Won Young mengatakan sama anaknya bahwa dia berjanji selama permen anaknya masih ada dan sebelum habis dia bakal balik lagi untuk memberikan bantuan kepada anaknya. Dia merayap sebisa mungkin untuk keluar dari sana mencari bantuan. Hingga dia datanglah ke sebuah lorong yang ujungnya itu hampir nggak ada. Dia mencoba mencari pertolongan tapi nggak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah toko yang ada cahaya dan dia menuju ke sana. Dan itu ternyata toko lampu. Masuklah dia ke toko itu dan di sana penjaganya ada seorang ibu-ibu. Dia langsung meminta bantuan kepada ibu itu untuk membantu anaknya. Tapi si ibu bilang bahwa dia nggak bisa bantu karena juga nggak ada orang di sana. Tapi Won Young pengen banget anaknya bisa diselamatkan karena anaknya itu berada di reruntuhan dan dia nggak bisa jalan sama sekali. Karena si ibu tetap nggak mau bantu, Won Young berusaha untuk menghancurkan lampu-lampu di sana, tapi langsung dihentikan sama si ibu menggunakan matanya yang seperti ini. Seketika Won Young gak bisa bergerak, lalu si penjaga toko mengambil lampu yang mau dibacakan sama Won Young dan dia kembalikan ke tempatnya. Karena itu bukan sembarang lampu. Disinilah si penjaga cerita sama Won Young bahwa lampu anaknya juga ada di toko tersebut. Dari sanalah Jung Won Young langsung tersadar bahwa sekarang dia itu nggak ada di dunia, melainkan dia berada di dunia arwah, tempat hidup dan juga mati. Lalu dia bakal melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Karena reruntuhan itu udah kondisinya seperti dan juga banyak banget medis dan juga polisi yang datang ke sana untuk ngecek reruntuhan tersebut. Dan anaknya mencoba untuk membangunkan Won Young tapi dia nggak bangun sama sekali karena dia sekarang itu berada dalam keadaan koma. Dan anaknya
yang sendirian udah mulai takut kan ayahnya beneran gak bisa merespon apapun dari pertanyaan dia. Won Young yang tersadar bahwa hanya dia yang meninggoy, jadi dia minta bantuan sama si pemilik lampu untuk memberikan lampu anaknya. Tapi si pemilik lampu bilang anaknya lah yang harus datang ke sana. Tapi Won Young bilang bahwa dia bakal melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Tapi dengan satu syarat, si penjaga lampu bilang bahwa mereka harus membuat sebuah kesepakatan. Makanya Won Young yang menjadi gantian jaga toko tersebut. So tebakan kita salah ya, dia itu bukan malaikat tapi memang awalnya dia manusia yang terpaksa harus menjaga toko itu karena mengorbankan diri untuk anaknya dia. Nah, hal-hal itulah yang dia ceritakan juga sama Sung Sik. Namun Sung Sik ini itu masih belum percaya dan juga belum yakin dengan apa yang diceritakan sama Jung Won Young, bahwa tempat ini itu bukan tempat dunia manusia. Saking geramnya akhirnya Jung Won Young mengatakan bahwa tempat itu adalah alam baka, di mana arwah-arwah berkeliaran. Ada yang tetap stay, ada juga yang tidak. 사후세계입니다. Terus kalian ingatkan dengan si bapak yang selalu ketakutan dan juga geram ketika dia mendengar suara seekor anjing. Dia lalu mencari anjing itu lagi karena dia mendengar suaranya. Dia geram banget dan marah banget sama si anjing. Dia cari-cari hingga akhirnya menemukan anjing itu. Lalu si anjing menuntunnya ke sebuah tempat yang ternyata anjing itu dulunya adalah anjing punya dia sendiri. Dan si anjing menuntun dia untuk pergi ke toko lampu agar dia bisa diselamatkan lagi dan juga balik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah sakit tempat Kwon Young Ji bekerja, mereka akhirnya kedatangan satu tambahan perawat untuk di ICU. Mereka senang banget dan Young Ji diminta untuk ngajarin dia. Lalu Young Ji memberitahukan apa-apa aja yang harus dikerjakan di sana, termasuk mereka harus menjaga pasien-pasien yang lagi koma. Nah, kebetulan ini adalah si pasien yang di dunia arwah dikejar-kejar sama si anjing. Nah, ternyata dulunya dia itu mengalami kecelakaan jatuh di sebuah jurang. Nah, di situ dia kesandung ketika dia berada di pegunungan. Nah, terus si anjingnya itu ternyata adalah seekor anjing penyelamat yang merupakan anjingnya dia sendiri. Jadi si anjing itu ngejagain dia terus-terusan hingga akhirnya tim penyelamat datang dan juga menyelamatkan dia. Walaupun sekarang dia dalam keadaan koma. Dan di dunia arwah akhirnya dia menyadarin bahwa anjing itu adalah anjing dia sendiri. Dan si anjing terus menuntun dia untuk pergi ke toko lampu. Sementara itu ayahnya Hyun Ju sedang melaksanakan pemakaman ibunya. Lalu dia menelpon suster untuk menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Tapi suster bilang bahwa anaknya itu belum sadarkan diri. Dan Hyun Ju sebenarnya lukanya yang paling sedikit dibandingkan korban-korban yang lainnya. Tapi ada pendarahan di otaknya yang menyebabkan dia itu menjadi koma. Tubuhnya nggak ada luka sama sekali karena beneran sangat-sangat dilindungin sama emaknya. Makanya emaknya Hyun Ju itu meninggoy dan Hyun Ju itu selamat karena melindungin Hyun Ju. Dan beberapa hari lagi ibunya Hyun Ju itu akan segera dimakamkan, tepatnya besok paginya. Jadi waktunya ibu Hyun Ju di dunia arwah untuk memberitahukan Hyun Ju untuk pulang itu tinggal sedikit lagi. Nah, dia kan nggak bisa ngomong. Di akhirnya dia memutuskan meminta bantuan untuk pergi keluar. Dia berharap bahwa nantinya bakal ada yang membantu Hyun Ju. Sementara itu untuk Sun Hye dia juga belum sadarkan diri, dan waktu Hyewon juga tinggal sedikit lagi karena menurut dokter bahwa setelah keluarga Hyewon datang dari luar negeri ngejemput dia, pemakamannya bakal segera dilaksanakan. So dia juga nggak banyak waktu untuk memberitahukan sama Sun Hye. Akhirnya setelah Sun Hye menyadarin kehadirannya Hyewon, dia menyuruh Sun Hye untuk membeli bola lampu di toko lampu di ujung jalan. Karena menurut dia rumahnya si Sun Hye itu gelap banget gitu loh. Jadi dia suruhlah si Sun Hye itu untuk pergi. Tapi Sun Hye bilang pintunya itu terkunci. Namun Hyewon mengatakan bahwa kayaknya Sun Hye keliru karena pintunya bisa dibuka. Terus kan kalian ingat orang ini, dia itu bukan bagian dari kecelakaan bus, tapi dia juga salah satu korban yang koma yang paling lama di sana menurut Yongji. Nah, kata Yongji dia memberikan headset itu sama dia agar bisa menuntun dia menemukan jalan dia pulang agar arwahnya kembali lagi ke tubuhnya. Dan Yongji itu berhasil karena si bapak itu akhirnya menemukan jalannya untuk pulang.
Yongji juga menjelaskan sama si suster baru bahwa tempat mereka itu adalah tempat perbatasan karena itu orang-orang koma doang isinya. Jadi mereka itu ada di ambang kematian dan juga di ambang kehidupan antara itulah. Dan untuk tubuhnya Pak Supir juga bakal dijadwalkan untuk segera dimakamkan. Jadi waktu dia untuk membawa orang-orang yang harusnya dia bawa ke toko lampu untuk dia selamatkan, dia nggak punya waktu banyak lagi karena dia harus segera menyelesaikannya. Karena tubuhnya itu bakal segera dimakamkan. Terus untuk Heo Ji-ung, dia juga belum sadarkan diri dan Yongji memancingnya dengan memberikan bola basket dengan memberikan ingatan sama dia hingga nantinya berharap si bola basket itu datang menuntun dia. Dan bener aja dong dugaan Yongji. Akhirnya bola basket itu menuntun Pak Supir ke tempatnya Ji-ung. Jadi dia bilang bahwa dia bakal ngebawa Ji-ung ke toko lampu. Karena Ji-ung itu nggak bisa jalan dan kakinya itu juga nggak bisa gerak, akhirnya Pak Supir menawarkan Ji-ung untuk naik ke punggungnya agar dia bisa mengantarkan Ji-ung ke toko lampu. Dan sebelum itu Ji-ung menginformasikan juga bahwa masih ada orang yang berada di rumah tempat dia tadi, cuma orang itu pun nggak bisa keluar dan kemungkinan dia adalah korban yang dicari-cari sama Pak Supir juga. Nanti Pak Supir bakal menuju ke sana setelah dia menyelamatkan Heo Ji-ung terlebih dahulu. Terus kan kita balik lagi ke Sung Sik dan juga Won Young. Setelah beneran dijelaskan semuanya sama Won Young tentang apa yang terjadi, dia masih aja sulit untuk percaya dengan perkataannya Won Young. Lalu Won Young langsung bertanya tentang anaknya Sung Sik yang istrinya itu keguguran. Dia sebutkanlah nama-nama bayi ataupun nama-nama janin yang belum sempat lahir, dan itu semuanya diketahui sama Won Young dan salah satunya adalah nama anaknya Sung Sik. Setelah itulah Sung Sik akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Jung Won Young sama dia. Dan ternyata suara skuter yang dia dengar itu adalah yang menuntun dia untuk ke toko lampu agar dia bisa balik lagi ke tubuhnya. Terus Won Young juga menambahkan bahwa orang-orang yang balik lagi ke tubuh mereka itu nggak bisa terikat dengan dunia arwah karena nantinya bakal ribet. Karena Sung Sik emang gak ada lampu di sana, karena Won Young juga bingung, dia kan gak ada lampu tapi kok bisa datang ke toko itu. Ternyata lampunya dia adalah mancis ini. Setelah dia menyalakan mancis itu, akhirnya arwahnya balik lagi ke tubuhnya dan dia akhirnya sadarkan diri. Sementara itu si anjing berhasil membawa tuannya datang ke toko lampu dan dia juga berhasil menemukan lampunya dan memegang lampu itu hingga dia berhasil balik ke tubuhnya. Terus untuk Ji-ung juga akhirnya berhasil sampai ke toko lampu diantarkan sama Pak Supir. Cuma Pak Supir nggak bisa mengantarkan dia tepat di toko lampu karena dia harus mencari korban-korban yang lainnya. Dan akhirnya dia juga meminta maaf sama Ji-ung atas apa yang terjadi karena dia benar-benar nyesel banget atas perbuatan dia ke mereka. Walaupun sebenarnya nggak 100% salah dia, ya kan. Ji-ung bilang dia memaafkannya. Setelah itulah dia berpamitan kepada Pak Supir. Sedih banget sih dia. Lalu Ji-ung berjalan ke sana dan akhirnya gak lama setelah itu Ji-ung sampai ke toko lampu dan langsung disambut sama Jung Won Young dan bertanya apa yang diinginkan sama Ji-ung. Dan gak lama setelah itu Ji-ung akhirnya menemukan lampunya dia karena ketika orang melihat lampunya itu bakal bersinar sendiri. Dan setelah itulah mereka harus mengambil lampu itu dan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Kalau enggak bisa nantinya bakal beda ceritanya. Dan Won Young bilang, oke, mari nggak bertemu lagi. Setelah itulah Ji-ung benar-benar memutuskan bakal kembali lagi ke tubuhnya dia. Nah, akhirnya arwahnya Ji-ung benar-benar kembali. Setelah dia megang lampu itu, lampunya langsung bersinar terang yang menandakan arwah sudah kembali lagi ke tubuh mereka masing-masing. Oke, kita flashback di kejadian 5 tahun yang lalu ketika Yongji itu baru bangun dari komanya dia. Jadi dia itu dirawat sama suster kepalanya yang sekarang dan suster itu juga yang memberikan sama dia headset untuk mendengarkan musik selama dia koma dalam 1 bulan hingga akhirnya dia tersadar dan suster memberikan itu sebagai hadiah kepada Yongji karena kebetulan ketika itu sedang hari Natal. Dan Yongji mengatakan bahwa dia nantinya pengen bekerja seperti si suster untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, balik lagi ke masa sekarang.
Mereka dikejutkan dengan ada salah satu pasien mereka yang akhirnya sadarkan diri. Itu adalah orang yang juga diberikan Yongji headset agar berharap bahwa dia itu kembali lagi ke tubuhnya dan juga hidup lagi. Dan harapan Yongji itu sesuai. Sementara itu di dunia arwah, Ji-young masih berusaha untuk menyelamatkan pacarnya Hyunmin. Jadi dia ngejahit tubuhnya Hyunmin lagi agar Hyunmin bisa sadar dan juga mencoba untuk mengingat dia. Lalu Hyunmin sadar dan Ji-young menunggu dia lagi seperti biasa di halte bus. Karena sadar bahwa waktunya udah nggak banyak lagi karena sebentar lagi dia dimakamkan, dia langsung masuk ke dalam bis itu dan menyapa Hyunmin dan memaksa Hyunmin untuk segera mengingat dia karena waktu itu benar-benar nggak ada lagi. Tapi lagi dan lagi Hyunmin ini beneran bingung dan juga malah nggak tahu siapa perempuan yang sedang dia ajak ngobrol gitu loh. Dan saking geramnya, Ji-young itu terus-terusan memaksa Hyunmin untuk segera benar-benar mengingat dia karena waktunya udah nggak banyak. Hingga akhirnya Ji-young membuka bajunya Hyunmin agar dia bisa tahu luka di tubuhnya dia. Setelah itulah Hyunmin akhirnya teringat siapa perempuan yang di hadapan dia. Ya, itu adalah pacarnya dia, Lee Ji-young. Dan dokter sama suster ini berusaha untuk mengambil tubuhnya Ji-young, tapi itu nggak bisa karena Ji-young masih meminta waktu untuk mereka. Tapi Pak Dokter udah nggak bisa lagi karena udah kelamaan. Jadi mereka bakal membuka paksa tempat tersebut. Nah, Ji-young akhirnya diingatlah sama Hyunmin. Di detik-detik terakhir, di saat-saat terakhirnya Ji-young akhirnya dia beneran diingat sama Kim Hyunmin. Di sini Hyunmin tuh minta maaf banget sama dia dan dia juga benar-benar belum ingat 100% apa yang terjadi. Tapi Ji-young meminta sama Hyunmin meminta tolong untuk segera pergi ke toko lampu. Teruskan Pak supir akhirnya datang lagi ke gang di tempatnya Ji-young tadi di rumah yang dia bilang. Ternyata dia bertemulah dengan Hyewon. Nah, Hyewon mengatakan bahwa dia kesel banget sama Pak supir walaupun ya mereka berdua itu sama-sama meninggoy. Lalu Pak supir menceritakan semuanya sama Hyewon dan dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan dengan berbesar hati Hyewon memaafkan Pak supir dan dia bilang ya itu nggak 100% salah Pak supir karena ya kecelakaan itu sesuatu hal yang bisa dihindarin sama manusia. Dan percakapan mereka itu didengarkanlah sama Sun Hye. Dia tahu kalau misalkan dia ke toko lampu seperti permintaan Hyewon, dia bakal pergi meninggalkan Hyewon. Lalu Hyewon juga bercerita sama si Pak supir untuk pergi menemui Hyunju dan juga ibunya. Dan di perjalanan Pak supir berpapasanlah dengan emaknya Hyunju. Cuma di sini si Pak supir kira emak Hyunju masih bisa diselamatkan. Tapi setelah diajak ngobrol dia tahu bahwa ibunya Hyunju itu juga ternyata meninggoy sama seperti dia. Di sini Pak supir meminta maaf lagi sama ibu Hyunju karena dia benar-benar menyesal sekali atas perbuatan yang dia lakukan kepada penumpang-penumpangnya. Lalu ibu Hyunju ya dia memaafkan Pak supir dan dia meminta tolong untuk segera memberitahukan sama Hyunju karena dia nggak bisa ngomong gitu loh biar Hyunju tuh pergi ke toko lampu. Terus ibunya Hyunju sampai ke toko lampu dan dia meminta tolong banget sama pemilik toko lampu Won-young untuk segera membantuin dia dan juga memberikan dia lampunya Hyunju gitu. Cuma kan harus si pemilik lampu yang datang ke sana. Jadinya Won-young itu nggak bisa memberikan lampu itu kepada ibunya Hyunju walaupun dia minta tolong banget. Dan ketika Won-young ngebuka kacamatanya, disinilah ibunya Hyunju itu teringat sesuatu bahwa Won-young adalah seseorang yang dia kenal. Ingat kan nama mereka berdua itu sama loh marganya, Jung Won-young dan juga Jung Yoo-hui. Itu nama ibunya Hyunju. Terus ibu Hyunju melihat banyak banget coklat di sana dan dia memberikan coklat itu kepada Jung Won-young dan membuka coklat itu. Kalian ingat kan Won-young mempunyai seorang anak yang selamat dan anaknya itu ternyata adalah ibunya Hyunju. Disinilah Won-young tersadar bahwa itu adalah anaknya dia dan dia langsung meluk anaknya. Akhirnya setelah sekian lama mereka bertemu lagi walaupun sekarang kondisi anaknya lebih tua dan mereka sekarang sama-sama di situ gitu dan gak bisa jadi manusia lagi. Nah waktu itu kan Won-young memang perjanjiannya adalah dia diberikan lampu sama si pemilik toko sebelumnya untuk menyelamatkan anaknya dan pada waktu itu anaknya melihat Won-young udah matanya begitu kuning. Makanya dia ingat ketika Won-young buka kacamata.
Terus kan Pak supir akhirnya berhasil bertemu dengan Hyunju. Nah, di sini dia bilang dia mencari-cari Hyunju dan dia coba bertanya juga apakah Hyunju mengingat dia ataupun tidak. Dan dia juga meminta maaf sama Hyunju atas kejadian yang menimpa mereka semuanya. Tapi Hyunju beneran gak ingat sama Pak supir dan Pak supir menyampaikan sama Hyunju, coba dia ingat-ingat bahwa ada yang aneh di sana. Setelah diingat-ingat sama Hyunju dari absennya gak ada di absen namanya, terus juga teman-temannya juga gak sadar keberadaan dia. Akhirnya dia tahu bahwa dia itu bukan di dunia manusia dan disuruhlah dia sama Pak supir untuk pergi ke toko lampu, tapi dia nggak mau, malah dia balik lagi ke rumahnya. Dan gak lama setelah itu ibunya datang dan memaksa Hyunju untuk menggenggam lampu tersebut agar dia bisa balik lagi ke tubuhnya. Tapi bandal kali si Hyunju ini nggak mau. Dia bilang dia pengen tetap stay bersama ibunya dia, tapi ibunya tetap maksa Hyunju untuk pergi segera ke tubuhnya karena ayahnya Hyunju itu juga nungguin dia loh di situ. Dan dengan butuh perjuangan dan effort banget untuk nyuruh Hyunju menggenggam lampunya, akhirnya Hyunju mau menurutin ketika ibunya bilang bahwa ayahmu beneran butuh kamu loh di sana. Ya sudah, akhirnya Hyunju kembali lagi ke tubuhnya. Pak supir pun seneng banget dan dia tenang banget, tugasnya sudah hampir selesai. Dan akhirnya untuk si Sun Hye juga akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko lampu. Walaupun sedih banget karena dia harus berpisah dengan Hyewon, dengan berat hati sampailah dia ke toko lampu dan disambut sama Won-young. Won-young bilang, seperti biasa, apakah ada hal yang bisa dia bantu? Nggak butuh waktu lama, Sun Hye langsung menemukan lampunya. Tapi sebenarnya nih kan, tubuhnya itu sempat sadarkan diri, dia sempat balik sebentar. Tapi ketika dia genggam lampu itu, malah si Sun Hye ini sama dengan versi Cinanya, dia memutuskan untuk tetap stay di sana bersama dengan les biolanya. Akhirnya dia memecahkan lampunya sendiri, yang berarti bahwa dia nggak bisa lagi balik ke tubuhnya alias meninggoy. Lalu dia bernemuin Park Hyewon lagi dan dia bilang dia balik dan pengen hidup bersama pasangannya. Dan untuk Hyun Min akhirnya dia berhasil diantar sampai ke toko lampu oleh Lee Ji Young. Jadi di sini Ji Young bilang udah, nanti tengok aja lampu yang bersinar, ambil dan balik lagi ke tubuhmu, dan memberikan pelukan perpisahan untuk Ji Young. Walaupun ya sebenarnya mereka berdua ini sebenarnya nggak mau pisah gitu. Dan sebenarnya Won Young juga tahu bahwa tujuan dari Hyun Min ke sana, dia masih bingung mau ngapain dan dia juga mengambil lampu itu bukan karena keinginan dia sendiri gitu. Tapi ya dia berhasil sih balik lagi ke tubuhnya. Dan dengan berat hati Lee Ji Young harus benar-benar merelakan kepergian kekasihnya, padahal baru aja ingat sama dia kan. Tapi mereka harus benar-benar berpisah. Lee Ji Young sedih banget dan menangis terseduh-seduh di depan toko lampunya Jung Won Young. Won Young ya cuma bisa ngeliatin doang karena dia juga gak berhak untuk menghibur Lee Ji Young gitu. Nah, kita balik lagi ke dunia manusia. 3 bulan kemudian sudah berlalu. Dan di sini Ji Ung akhirnya sudah dibolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Dia dijenguk sama Kwon Young Ji dan Young Ji juga memberikan dia hadiah sepatu yang ada lampu-lampunya. Walaupun kayak anak kecil, tapi Young Ji bilang itu sepatu tuh penting banget untuk Ji Ung. Nah, Ji Ung berterima kasih atas bantuan Young Ji selama ini dan juga setelah berhasil untuk menyadarkan dia. Dan sebenarnya walaupun dia masih ada trauma dengan ingatan-ingatan ketika dia koma, Young Ji bilang gak apa-apa, nanti perlahan bakal bisa sembuh dengan melakukan terapi. Teruskan untuk Won Young, dia ternyata bakal kedatangan arwah-arwah lagi karena si kakek pemilik apartemen tempat si Yun Hye itu memberikan lampu-lampu dari orang-orang yang koma. Dan si Pak supir, ya dia jadi supir juga tapi di dunia arwah. Dan untuk Yun Hye dan juga si Hyewon, ya mereka hidup bahagia di situ gitu. Dan untuk Hyunju akhirnya dia bersekolah lagi setelah sekian lama dan dia diantarkan sama ayahnya. Walaupun sebenarnya dia itu nggak mau melakukan terapi karena dia nggak mau lupa sama kejadian bersama ibunya di dunia arwah. Jadi kalau nggak melakukan terapi, jadi mereka tuh kayak linglung gini loh guys. Dan ayah Hyunju selalu berusaha untuk menyemangati anaknya agar semangat lagi. Dan ketika di kelas ini beneran akhirnya Hyunju ngerasakan ini tuh kelas dimana namanya itu ada dan juga dianggap sama guru dan juga teman-temannya. Cuma pada waktu dia masih butuh untuk berpikir dan juga menenangkan diri, jadi dia pergi keluar sebentar
dan dia benar-benar merasakan bahwa dia sekarang berada di dunia nyata dan dia beneran nggak mau untuk menghilangkan deliriumnya dia karena dia nggak mau lupa sama ibunya. Dan by the way, ibunya ya hidup bahagia di dunia arwah bersama ayahnya Jung Won Yong. Jadi ya tiap kali ibunya itu mengunjungin Jung Won Yong untuk di tokonya dan juga mereka seperti biasa mengulangin ketika Won Yong itu menganggap selalu bahwa dia adalah anak kecil, jadi mereka selalu makan coklat gitu-gitulah pokoknya. Dan anjing dari si arwah yang udah balik ke tubuhnya juga tetap stay di sana di tempatnya Jung Won Yong. Dan ternyata fun fact itu setelah di zoom ya, toko lampunya kayaknya nggak cuma di tempat Won Yong aja deh, karena itu kayaknya lumayan banyak toko lampu di sana. Terus kan Wei Hyunju ternyata diikutin dong sama Park So Nu, karena ketika Hyunju pergi nggak ada lagi dia temannya di sana dan nggak ada yang kenalin dia. Jadi dia itu beneran nguntitin Hyunju dan dia bilang dia pengen berteman sama Hyunju karena dia juga punya rahasia yang bakal dia ceritakan. Wadaw, kok agak serem ya. Nah, untuk Sungsik akhirnya dia kembali ke kedai si mata kucing. Nah, di sini akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia itu ternyata diselamatkan sama si pemilik kedai. Dan dia selama ini salah sangka akan hal itu. Dan karena nyelamatin dia, makanya si pemilik kedai itu akhirnya meninggoy. Dan juga tugasnya untuk mengusir arwah-arwah, setan-setan yang seharusnya nggak ada di dunia, itu dia nggak bisa lagi melaksanakan tugas itu, hingga akhirnya dia turunkanlah tugas itu kepada Sungsik dan dia juga memberikan kekuatannya kepada Sungsik. Sungsik juga minta maaf karena dia nggak bisa datang ke pemakaman si pemilik restoran ini karena dia itu waktu itu lagi koma gitu. Lalu si pemilik resto memberikan dia kacamatanya karena kayaknya itu adalah kacamata ajaib dan dia bilang bahwa Sungsik nantinya setelah serah terima pekerjaan ini dia bakal mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk mengusir arwah-arwah yang gak seharusnya di sana. Dan dia juga cerita bahwa si kakek sebenarnya dia gak ngekill si kakek. Ketika dia datang ke rumah si kakek untuk memberikan jajangmyeon, si kakek emang udah waktunya gitu untuk meninggoy pada waktu itu. Akhirnya mereka berdua berbaikan, Sungsik juga meminta maaf sekaligus berterima kasih atas bantuan dari si pemilik warung untuk dia. Lalu Sungsik memakai kacamata yang diberikan sama si pemilik warung dan dia sudah siap untuk melaksanakan tugasnya, melanjutkan lebih tepatnya tugasnya untuk ya mengusir arwah-arwah yang gak seharusnya itu berada di sana. Dan dia pun sudah bersiap untuk melakukan tugasnya. By the way, Yongji seperti biasa itu dia berangkat kerja dan tiba-tiba dia datangin sama arwah lagi. Kan ingat kan si arwah bapak ini dia adalah arwah yang minta tolong sama Yongji waktu itu, cuma pas waktu itu kan Yongji tuh lagi sibuk sehingga dia nggak bisa melayanin si bapak dan ternyata dia kan arwah. Nah, dia marah banget sama Yongji dan berusaha untuk ngekill Yongji pada saat itu. Yongji yang ketakutan banget dia langsung kabur sebisanya dia menuju lift. Dan untung aja di lift dia bertemu dengan Sungsik. Sungsik bilang, "Halo Suster Kwon, udah lama kita nggak jumpa." Dan dia melaksanakan tugasnya untuk mengusir arwah itu. Terus bagaimana nasib dari Hyunmin? Nah, Hyunmin penampakannya itu kayak gini, dia juga belum bisa menghilangkan traumanya dia walaupun udah mencoba berkali-kali untuk diterapi. Tapi tetap aja hasilnya kayak gini, malah dia tuh kelihatan kayak nggak waras sama sekali. Aduh. Setelah itu dia pergi ke lokasi tempat mereka jatuh dan untuk mengenang juga, tapi tetap aja anehnya dia nggak ingat sama Lee Ji-young gitu loh. Walaupun dia udah ngebaca pesan Lee Ji-young, dia tuh tetap nggak ingat. Dan di situ ternyata pesan yang menyebabkan Ji-young itu meninggoy jadi bundir itu di-delete sama ibunya Hyunmin. Jadi kata-kata yang bilang bahwa Hyunmin itu meninggoy gara-gara Ji-young itu nggak ada lagi di situ. Lucnut bener tuh ibunya si Hyunmin kampret ini. Dan ya Hyunmin mungkin ini karma untuk keluarganya dia melalui Hyunmin dengan kondisinya yang kayak gini ya kan. Jadinya dia kayak orang uring-uringan linglung kayak nggak tahu hidupnya itu kemana. Lalu pas dia balik lagi ke apartemennya, nah di sini kan diceritakan bahwa Ji-young itu masih belum terima atas apa yang terjadi sama dia, apalagi kan si Hyunmin tuh beneran gak ingat sama dia. Jadi ketika dicek sama Pak Dokter ya kan, nah di situ terlihat bahwa kuku-kukunya Ji-young itu masih sama ketika dia menjadi arwah, yang mengartikan bahwa ya dia itu masih belum tenang gitu untuk pergi. Makanya dia
dengan nekatnya pergi menemuin Kim Hyun Min di apartemennya. Dan seketika lampu mati, lalu Hyun Min menghidupkan lampu lagi, dan ketika itu datanglah Lee Ji Young dengan kondisi yang kayak gini. So begitulah akhir dari hidupnya Hyun Min yang terus dibayang-bayangin sama Lee Ji Young. By the way, untuk arwah yang selalu ngikutin Hyunju, kata si Pak detektif itu dia sudah selesaikan kasusnya dan sudah terpecahkan. Dan dia melihat salpok seorang siswa di sana, siswi yang menjadi saksi sebuah kejadian yang ternyata itu adalah kayak ingatkan Hiju dari Moving, karena memang dia ini tuh memang ditulis sama penulis Moving, jadi bakal berhubungan. Terus Sung Sik pergi ke sebuah apartemen dan di sini dia juga bertemu dengan sosok yang pernah dibahas di Moving juga, tapi sosoknya nggak diperlihatkan, tapi diperlihatkan di series Like Shop ini. Ya, dia adalah si pengendali waktu yang bernama Kim Yong Tak. Itulah ending dari drama ini. Apakah bakal ada lanjutan dari Moving season 2 bakal ditampilkan ini atau cerita baru dari Sung Sik? Kita lihat bagaimana seri-seri selanjutnya dari drama ini, dan untuk Like Shop sendiri itu berakhir bahagia versi masing-masing. Oke guys, itu aja. Terima kasih udah ngikutin drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. Bye-bye.